Kelahiran seorang anak ke dunia selalu menjadi peristiwa yang menakjubkan. Ada bahagia, sukacita, dan juga kegembiraan. Tapi bagi Jessica Iskandar, peristiwa kelahiran anak ketiganya pada tanggal 2 Desember kemarin tidak hanya membawa kebahagiaan, tapi juga membuat Jessica dan keluarga tercinta berdebar. Pasalnya, Jedar tiba-tiba mengalami pendarahan hebat tak lama sang putri tercinta lahir ke dunia. Lantas, seperti apa detik-detik peristiwa pendarahan itu dialami Jedar yang membuatnya harus menjalani transfusi darah? Apa yang membuat pendarahan itu terjadi? Dan bagaimana kondisi Jedar saat ini? Kecemasan lain yang tak kalah menohok perhatian juga datang dari warga Sukabumi yang dilanda banjir bandang sejak 4 Desember lalu. Seperti apa potret kerusakan hingga jeritan para warga yang kehilangan keluarga hingga harta benda? Beranjak dari Sukabumi, seperti apa potret miris Talita Kurtis yang kini banting tulang bertahan hidup dari jualan nasi di pinggir jalan? Lalu seperti apa juga potret warung ayam goreng kocak yang viral dan membludak pembeli? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Ya, semoga semesta mendukung kelahiran baby. Pertama, kedua, ataupun ketiga, kelahiran seorang bayi selalu membawa kebahagiaan dan sukacita yang istimewa bagi keluarga. Inilah yang dirasakan Jessica Iskandar ketika melahirkan anak ketiga secara normal pada tanggal 2 Desember 2024 lalu. Bahagia begitu memenuhi wajahnya saat itu. Namun, selang beberapa saat kemudian, suasana cemas dan takut tiba-tiba berkelindan di setiap sisi ketika Jedar alami pendarahan hebat. Ia kehilangan banyak darah sehingga membuatnya harus mendapat transfusi darah secepatnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, belum cukup lama berada di kondisi mengkhawatirkan, kondisi tubuh Jedar sempat menggigil ketika menjalani transfusi darah. Sampai saat ini udah 4 kantong. Kondisinya sekarang sudah lebih membaik dibanding hari-hari sebelumnya. Dan ya kita mudah-mudahan pokoknya cepet selesai. Sama, saya juga kaget. Soalnya tanggal 2 itu kan kebetulan anak saya tuh ada jadwal kitan. Ya kan? Jadinya pas hari itu pun saya juga baru tahu dari Vincent itu udah bukaan 4 gitu loh. Makanya kita juga nggak berpikir gimana, makanya saya udah bolak-balik ke rumah sakit tuh dari Menteng ke Pondok Indah. Peri sekujur badan belum pulih sepenuhnya usai lewati persalinan secara normal. Kini Jedar harus berjuang melawan pendarahan hebat yang kian membuat dirinya kehilangan banyak darah sampai harus ditransfusi 4 kantong darah. Hal inilah yang membuat keluarga benar-benar syok lantaran mengira segala proses persalinan normal Jedar berjalan lancar. Namun kenyataannya tidak demikian. Menurut Erik Iskandar, sang kakak, pendarahan yang dialami Jedar itu disebabkan karena plasenta lengket di rahim Jessica Iskandar. Mungkin secara medisnya itu memang sudah biasa gitu kalau ada transfusi darah. Mungkin ke orangnya adaptasi kan antara darah baru dengan darah yang punyanya Jedar itu. Dia ada menggigil dan fever, menggigil ya. Dia sekarang belum bisa recovery gitu. Penyebabnya apa sih Mas Ari kalau boleh tahu? Penyebabnya lengketnya plasenta di rahim. Iya, jadi perdarahan pasca persalinan ya, perdarahan habis lahiran itu memang bisa terjadi karena banyak faktor.
Salah satunya adalah banyak anak begitu ya. Yang kedua bisa juga terjadi karena ibunya kurang nutrisi sehingga rahimnya tidak bisa kontraksi dengan bagus. Ibunya anemia juga bisa bikin resiko terjadi perdarahan pasca persalinan meningkat. Kemudian ibunya juga bisa meningkatkan resiko itu kalau bayinya besar begitu ya, sehingga rahimnya nggak bisa kontraksi dengan kuat, rahimnya capek, lemes, sehingga bayinya juga rahimnya nggak bisa kontraksi dengan bagus. Kemudian infeksi juga bisa bikin ada perdarahan begitu loh ya. Tetapi yang paling sering sebetulnya perdarahan itu adalah karena rahimnya nggak bisa kontraksi dan karena robekan pada jalan lahirnya itu juga bisa bikin terjadinya perdarahan begitu. Jadi ada banyak faktor penyebab. Melihat jedar terbaling lemas di ranjang dengan wajah pucat dan sempat menggigil membuat sang suami Vincent Verhaak panik. Tak sekalipun Vincent beranjak dari ruang perawatan, ia terus mendampingi jedar memantau perkembangan kondisi istrinya. Segala pekerjaannya ditunda. Semua itu ia lakukan demi bisa terus berada di sisi jedar. Ya terpukul lah gitu dengan kondisi yang sekarang gitu, karena yang dia banyak yang dia pusingin selain istrinya, terus anaknya juga yang baru lahir, terus juga ada El, ada Don di rumah yang belum dilihat dari hari Minggu gitu. Jadi karena kan dia mesti full di rumah sakit ya, tanpa nggak pulang nggak apa gitu, di rumah sakit terus nampingin jedar sih. Kondisi pasti ya, pastilah itu semua pasti kan, semua meeting di cancel, semuanya juga ya pasti ditinggal lah. Ini dia fokus banget sama istrinya kan untuk recovery. Lebih dari sekedar kisah perjuangan seorang ibu melahirkan anak ke dunia, kelahiran anak ketiga secara sesar juga menyimpan cerita tersendiri bagi Jessica Iskandar. Pasalnya, setelah melahirkan anak kedua pada bulan Mei 2022, Jedar dan Vincent langsung kebut bikin anak ketiga. Bahkan keduanya rela mengikuti proses bayi tabung. Lantas, adakah target yang dikejar Vincent dan Jedar hingga memutuskan menjalani metode IVF di usia yang tak lagi muda? Kemarin tuh kita coba beberapa bulan, memang belum berhasil. Tapi kan karena kita pengen banget punya bayi yang sionya naga, baby dragon gitu. Jadi ya udah akhirnya kita memutuskan karena momen kehamilan baby dragon udah mau selesai, ya udah akhirnya kita memutuskan IVF gitu. Kini semua harapan Jedar memiliki anak perempuan telah terkabul. Tapi bagaimanapun, proses untuk membesarkan seorang anak tidaklah mudah. Apalagi bagi ibu yang baru melewati pendarahan serta waktu pemulihan yang cukup panjang. Hal ini pula yang membuat khawatir terjadinya baby blues, terutama pada ibu pasca melahirkan seperti Jessica Iskandar. Jadi sebetulnya pada orang-orang, entah itu seorang ibu yang melahirkan atau pada seorang pria dewasa atau siapapun begitu ya, kecemasan bisa mungkin relapse atau kambuh kembali gitu ya dalam situasi apapun apabila orang tersebut memang punya riwayat premorbid gitu ya. Riwayat premorbid itu kurang lebih seperti dia punya bawaan untuk mengalami kecemasan atau memang sebelumnya memang punya penyakit kecemasan. Salah satu gejalanya misalnya adanya aritmia begitu ya, irama jantung yang tidak seirama seperti itu, biasanya itu merupakan salah satu gejala kecemasan. Dan pada orang-orang yang punya premorbid kecemasan biasanya akan relapse bila mana ada situasi-situasi yang memang menuntut orang tersebut punya pressure atau mendapatkan pressure atau memiliki pressure atau tekanan. Salah satunya misalkan kelahiran tadi gitu ya, situasi melahirkan itu kan dia harus beradaptasi dengan banyak situasi, banyak tamu, dia harus berhadapan dengan anak baru ya kan, dia harus ekstra hati-hati, dia harus begadang gitu ya, harus menjaga moodnya, kemungkinan juga ada perubahan suasana hati, perubahan
sikap dari orang-orang di dalam rumah, kemudian ada perubahan dari pola tidurnya gitu ya, pola makannya, itu bisa menjadi pemicu terjadinya masalah kejiwaan, salah satunya adalah kecemasan. Terlepas dari itu, proses kelahiran seorang anak selalu dipenuhi hamparan kebahagiaan. Sekalipun itu melalui proses yang sulit dan menyakitkan, seorang ibu tetap berjuang melahirkan buah hati tercinta dengan pertaruhan seluruh hidupnya. Hal inilah yang membuat perjuangan Jedar melahirkan secara normal dengan mengambil risiko bukanlah perjuangan yang sia-sia belaka. Jadi kalau kita ngomongin seorang ibu atau seorang wanita yang yaitu mengandung dan melahirkan, bagaimana ya hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 dan 15 itu seorang ibu wajib kita hormati, kita sayangi, bahkan kita balas budinya pun tidak akan terbayarkan. Karena ketika dia mengandung dan melahirkan, dia mengalami wahnan ala wahnin, pemirsa. Apa tuh wahnan ala wahnin? Lemah yang sangat-sangat payah dan bertambah-tambah. Itu dalam surat Luqman ya. Jadi betapa hebatnya jadi seorang ibu yang ketika melahirkan merasakan lemah, tapi dia sangat senang menjalani hal itu sebagai seorang ibu. Dan pahala orang yang melahirkan adalah pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika dia melahirkan mendapatkan pahala tersebut, dia juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perjuangan Jedar melewati masa-masa menegangkan pasca persalinan secara normal, seperti apa potret pilu korban banjir di Sukabumi? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.